Cara memasang klep Suprapit, Honda Wit, dan Honda Grand, teman-teman. Untuk cara pemasangannya, kalian bisa simak ya dari awal sampai akhir. Ingat teman-teman ya, jangan di skip-skip, karena kalau di skip-skip tidak akan paham ya teman-teman. Yang pertama-tama itu harus memasukkan dulu siring ya. Siring di bagian bawah itu penahan pair klepnya teman-teman. Karena kalau tidak ringnya tidak dipasang atau ketinggalan, nanti ininya apa? Si pair klepnya akan langsung bergesekan dengan silinder headnya teman-teman, dengan hancurannya ya. Nah, untuk cara memasukkannya terserah kalian mau dari lubang klep atau mau dari depan ini yang gede teman-teman. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Setelah itu dipasang lagi ring yang kecilnya teman-teman, itu untuk penahan pair yang kecilnya teman-teman agar tidak bergeser, karena di bagian aksesoris itu Supra Sabang Saning teman-teman ya, karena memakai double pair ya, yang kecil satu di tengah, yang besarnya di luar teman-teman. Jadi yang kecil itu masuk ke dalam lingkaran pair yang gede teman-teman, yang besar ya. Nah, setelah semuanya terpasang, kalian langsung memasang seal klepnya ya teman-teman. Seal klepnya bebas, kalian mau menggunakan apa saja teman-teman ya. Itu sesuai budget kalian dan sesuai keinginan kalian. Tapi saya sarankan untuk seal klep itu usahakan yang memakai kawat cengkeraman bawahnya, itu pakai kawat maksud saya teman-teman, bukan yang double pair ya, karena kalau double pair itu pengalaman saya yang atasnya itu suka copot teman-teman ya. Dan kekurangannya lagi itu terlalu nyekek, kalau bahasa Indonesia mah apa namanya teman-teman, itu terlalu meret ya atau nyekek lah pokoknya mah. Nah, akan mengakibatkan si klep itu akan mengecil ya teman-teman, lama kelamaan mah si karacak nih yang batu ya teman-teman, lama-lama akan gerus ya. Saya sudah membongkar beberapa kali akibat memakai seal klep yang double pair itu teman-teman. Jadi itu agak putih gimana ya di bagian seal klepnya, yang kegeseknya itu putihnya agak putih banget ya teman-teman, tidak halus sih putihnya, agak kasar. Beda dengan yang pair satu teman-teman ya, yang tidak, maksud saya yang tidak memakai pair 2. Nah, caranya lanjut lagi ke pemasangan teman-teman ya. Nah, untuk memasukkan klepnya, kalian harus melumasi dulu pakai oli ya, jangan lupa teman-teman. Nah, itu baru dimasukkan teman-teman. Nah, setelah itu langsung tutup klepnya teman-teman, tutup retainer ya, maksud saya retainernya. Nah, setelah retainernya dimasukkan, baru menguncinya sepinya atau kuku klep ya teman-teman. Ada yang bilang kuku klep, kuku macan, kalau saya mah suka bilang sepi.
tapi bukan sepi jengkol ya teman-teman, tapi sepi klep. Nah setelah dua-duanya dimasukkan, dan jangan lupa yang klep bawahnya itu diganjal teman-teman ya, tuh pakai tutup klepnya agar ketika nanti pas pemasangan sepinya kan ditekan, jadi posisi si klep itu diam teman-teman. Kalau di bawahnya tidak diganjal akan terdorong ke bawah, jadi si sepi itu tidak akan pas sama si cowakan yang ada di klep teman-teman. Setelah semuanya terpasang, kalian bisa menggunakan kunci busi atau kunci sok ya, pakai kainnya jangan seperti yang saya gunakan ini teman-teman ya. Ini saya menggunakan bekas handuk, karena kalau bekas handuk itu tidak terlalu menekan ya, karena ada apa itu namanya yang nararonyolnya teman-teman, buat menyerap air ya, tidak bagus teman-teman. Nah kalian bisa menggunakan kain kaos berbahan katun atau lakos teman-teman ya, bebas teman-teman. Yang penting ketika dimasukkan ke dalam kunci sok atau itu kunci busi, ketika ditarik itu tidak. Nah, ketika memasukkannya kalian bisa menggunakan kunci busi atau kunci sok yang bebas, mau kunci sok 17, mau kunci busi bebek atau kunci busi sepur ya. Kalian tinggal ditarik aja tuh pakai kain, kemudian ditekan, dan jangan lupa di bawahnya di payung klepnya kalian bisa mengganjalnya pakai lahar atau pakai tutup klep di headnya teman-teman. Nah ini sudah masuk teman-teman, posisinya seperti ini ya kalau sudah masuk. Kemudian yang satunya lagi teman-teman, dan jangan lupa harus dikasih oli dulu ya teman-teman di bagian klepnya. Setelah itu baru dimasukkan. Nah dan kemudian tinggal pasang si pernya teman-teman. Untuk pemasangan per klep itu ada cara yang benarnya ya teman-teman. Si posisi per klep itu ada yang jaraknya itu jauh dan ada yang dekat teman-teman ya, yang rapat. Jadi posisi yang rapat itu posisinya di bawah teman-teman, jangan sampai kebalik ya. Terbalik juga ini tidak masalah sebenarnya sih teman-teman, cuma ini mengarah ke fungsi ya, karena takannya atau kejetannya akan berubah ketika terbalik teman-teman, karena akan agak telat ya, itu delay, tapi tidak akan terasa banget teman-teman, cuma sedikit ya ketika terbalik. Nah yang bawahnya ganjal jangan lupa teman-teman, kalau tidak diganjal susah masuknya teman-teman. Kemudian seperti biasa pakai kain dan lap. Untuk di video saya teman-teman, sengaja saya tidak terlalu banyak yang dipercepat ya, agar kalian bisa mengerti buat yang belum paham teman-teman. Buat yang belum bisa, kalau yang udah bisa mah nggak apa-apa teman-teman ya, yang sudah jago mah. Saya juga ini masih belajar teman-teman. Kalau yang udah jago mah jangan lihat video ini ya teman-teman. Tapi kalau mau lihat silahkan dikoreksi ya teman-teman. Ini saya buat video buat pemula ya. Kalau ada kesalahan dengan cara yang saya gunakan mohon dikoreksi ya, buat para suhu-suhu yang sudah jago di bidang mesin ya teman-teman.
di bengkel motor. Balik nama akun ya. Dengan kabel? Nyentuh tuh. Hah? Nyentuh dengan kabel. Nyentuh tuh. Setelah itu tinggal memasukkan noken asnya teman-teman. Kalian bebas mau memasukkannya yang duluan noken asnya dulu atau si pelatuk labnya dulu. Kalau saya sih biasanya ya, saya pasang dulu si noken asnya dulu teman-teman. Dan si bearingnya atau si lakernya jangan lupa dikasih oli dulu teman-teman. Kalau oblak diganti aja teman-teman, nanti ngelitik ya. Karena ini masih bagus jadi saya tidak mengganti lahar noken asnya. Jadi saya hanya mencucinya dan melumasinya lagi pakai oli teman-teman. Untuk memasukkan pelatuknya seperti biasa, pennya juga dilumasi dulu pakai oli. Dan ingat ini ada yang drat kan sepotong teman-teman, dan ada yang tidak. Yang drat itu menghadapnya keluar teman-teman, karena itu buat memasukkan dan membukanya ya teman-teman, buat memasang dan membukanya. Jangan lupa plat ini untuk dekompresi dipasang teman-teman, jangan ketinggalan ya. Saya kebalik nih masangnya. Nah yang benar itu seperti ini ya teman-teman, karena ini akan sangat berfungsi buat motor standaran teman-teman ya. Kalau buat motor bore up sih itu beda lagi ceritanya ya teman-teman, karena kebanyakan itu buat motor bore up kan dibuka. Ini yang saya bahas itu ini SOP-nya atau standarannya teman-teman. Untuk pemasangannya seperti itu teman-teman. Ini jika motor kalian masih standar, terus double starter tangan atau alias di starter ya tidak kuat. Nah, kalian bisa cek apakah dekompresinya di sini masih ada atau tidak ada teman-teman. Kemudian di engkol juga sudah keras, saya agak keras. Tapi motornya dalam posisi belum diapa-apain teman-teman. Motornya lancar, dipakai kemana-mana tidak mogok ya, dengan syarat seperti itu. Terus kalian pengen jalan starternya kan, kalian beli aki lah, terus bendi kalian rakit. Nah setelah itu kalian mencobanya dan ternyata posisi aki kan baru bagus, tapi si bidamu di mesin tidak berputar teman-teman ya. Sekali berputar berat teman-teman ya. Nah setelah berputar hidup. Nah setelah itu akan ada saatnya dimana ketika posisi piston di bawah dan mendorong ke atas itu pasti akan berat teman-teman kalau tidak ada dekompresinya. Nah, kenapa pas posisi si piston di TMA itu kuat teman-teman? Karena posisi si piston itu menghisap ya teman-teman, bukan membuat kompresi atau mendatangkan kompresi ya. Dari bawah ke atas itu kan mendorong membuat kompresi, beda dengan dari atas ke bawah itu menghisap teman-teman, jadi agak ringan. Setelah itu tinggal dorong teman-teman. Sekali lagi hati-hati ya, kalau jangan sampai terbalik si posisi pen batuknya itu yang ada ulir dratnya itu. Nah fungsinya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk memasukkannya saya sih menggunakan lahar, tapi ini untuk motor Honda bisa pakai bau 12 teman-teman, karena langsung juga untuk mencopotnya dan memasangnya pakai bau 12 itu kan mudah. Beda di Yamaha teman-teman, Mio, Jupiter itu kan keras-keras, harus membuat alat untuk membukanya. Pocket Lecker sih sudah banyak yang jualan, tapi buat juga gampang teman-teman ya.
Ini saya juga buat dari bekas as roda yang disambung pakai bau 12. Kemudian saya kasih lahar backhand teman-teman. Saya biasanya menggunakan ini, atau pakai obeng juga bisa ya. Di motor Honda mah beda di motor Yamaha, karena kalau di motor Yamaha itu sangat keras banget teman-teman. Nah setelah itu tinggal pasang ke mesinnya teman-teman ya, rangkanya, dan jangan lupa disetelkan dulu klepnya. Untuk penyetelan klep ini noken as dalam posisi top ya, dalam arti dalam kondisi bebas, tidak menekan si pelatuk teman-teman. Kalian bisa di motor, bisa di sini langsung sebelum dipasang, bebas teman-teman. Untuk ukurannya saya biasanya menggunakan yang 0,5 sampai 0,7 dan yang X 0,7 sampai 0,10 itu yang biasa saya gunakan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa yang belum subscribe dulu teman-teman.